Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita sebagaimana perkuliahan pada kesempatan yang lalu masih kita laksanakan secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada semangat saudara semuanya dalam belajar atau menuntut ilmu. Para mahasiswa yang berbahagia, pada perkuliahan ini kita akan membahas topik yang keenam sebagaimana yang tercantum dalam topik inti atau silabi, yaitu membahas tentang taqsimul fi'li ila madin wa mudhari'in wa amrin. Pembahasan tentang pembagian fi'il atau kata kerja dibagi menjadi ada namanya fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Fi'il itu dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Jadi al-fi'lu dalam sebuah definisi kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Fi'il adalah semua lafal. Lafal itu dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Ya. Semua lafal yang menunjukkan atas berhasilnya sebuah pekerjaan pada waktu tertentu. Kalau waktu tertentu itu terjadi pada waktu yang lalu, disebut fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu adalah fi'il yang namanya madhi, itu lewat. Ya. Kullu fi'lin yadullu ala husulin fi zamanil madhi. Jadi kalau fi'il itu kan tadi menunjukkan lafal yang menunjukkan berhasilnya sebuah pekerjaan pada waktu tertentu. Kalau waktu tertentu itu adalah telah lewat, ya, fi'il yang menunjukkan berhasilnya sebuah pekerjaan pada waktu yang lewat, maka fi'il itu disebut fi'il madhi. Lewatnya itu kapan? Lewatnya yaitu kalau pekerjaan itu sudah berlangsung dalam pembicaraan itu. Jadi ketika membicarakan pekerjaan itu, ya, sudah berlangsung sebelum pembicaraan, maka fi'ilnya menggunakan fi'il madhi. Umpamanya safaro Muhammadun ila Jakarta. Safaro Muhammadun ila Jakarta. Muhammad pergi ke Jakarta. Itu artinya bahwa perginya Muhammad, ya, ke Jakarta itu sudah lampau sebelum pembicaraan ini. Entah kemarin, entah
ya, minggu yang lalu, ya, itu fi'ilnya menggunakan fi'il madi, ya. Umpamanya, ya, zahaba Zaidun ilal madrasati. Di Zaid telah pergi ke sekolah. Jadi ketika pembicaraan itu, perginya Zaid ke sekolah itu sudah lewat. Kemudian yang kedua disebut fi'il mudhari. Ya. Jadi fi'il mudhari adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbal. Fi'il mudhari adalah tiap-tiap fi'il, tiap-tiap kata kerja yang menunjukkan berhasilnya sebuah pekerjaan pada waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Jadi kalau pekerjaan itu dikerjakan pada waktu sekarang, waktu pembicaraan, atau waktu yang akan datang, maka penggunaan kalimat atau kalam itu adalah dengan menggunakan fi'il mudhari. Ya, namanya yusafiru Muhammadun ila Jakarta. Muhammad sedang, nah, sedang kata sekarang atau akan, ya. Muhammad sedang pergi ke Jakarta. Itu fi'il mudhari. Wala budda ayyakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhara'ah. Ya. Fi'il mudhari itu, ya, harus dimulai dengan salah satu huruf mudhara'ah yang sering disingkat atau dikumpulkan dalam sebuah, ya, ungkapan, namanya ana itu hamzah a, nun, ya, ta. Di fi'il mudhari itu harus dimulai, fi'il yang kata kerja yang harus dimulai dengan menggunakan salah satu fi'il huruf mudhara'ah. Umpamanya safaro, mudhari'nya yusafiru. Ya. Kalau yusafiru itu menunjukkan ghaib, yang ketiga. Jadi kalau yusafiru Muhammadun yusafiru, dia. Kalau nun, ya, nusafiru berarti kami atau kita sedang bepergian, nusafiru. Atau ya, salah yang pertama tadi hamzah. Oh iya, ya, yusafiru, orang ketiga. Usafiru, saya pergi, saya sedang pergi. Kemudian tusafiru, engkau sedang pergi atau dia perempuan sedang pergi. Jadi, ya, huruf harus dimulai dengan salah satu huruf mudhara'ah, itu hamzah, nun, ya, ta. Kalau hamzah usafiru, saya sedang pergi. Kalau nusafiru, kami sedang pergi. Yusafiru, dia sedang pergi. Tusafiru, dia perempuan atau kamu sedang pergi. Itu harus. Kemudian yang ketiga disebut fi'il amar. Fi'il amar adalah tiap-tiap fi'il, kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Semua pekerjaan, semua fi'il, ya, semua kata kerja
yang diharapkan berhasilnya suatu ya, pekerjaan pada waktu yang akan datang. Ya. Di fi'il amar itu perintah, artinya tolak yutlabu bihi husulu syai'in, diharapkan berhasilnya suatu pekerjaan atau sesuatu pada waktu yang akan datang. Jadi umpamanya doroba yadribu, idrib itu fi'il amar, pukullah, berarti pukullah itu adalah harapan ya, untuk berhasilnya sebuah pukulan pada waktu yang akan datang. Berarti kan pukulan itu akan dilakukan dan berhasil setelah ada perintah atau amar. Pukullah berarti pekerjaan itu dilakukan setelah adanya amar atau perintah. Sekarang kita mulai lagi dari fi'il mandi. Dalam bahasa Arab ya, kata atau kalimat itu ada yang 3 huruf dan paling sedikit huruf dalam lafal atau dalam kalimat bahasa Arab itu adalah 3 ya. Huruf dalam fi'il, dalam kata kerja ini, dalam kata kerja. Jadi fi'il, kata kerja itu hurufnya paling sedikit 3, sehingga kalau fi'ilnya itu hurufnya 3 dan asli semuanya, itu disebut fi'il mujarrad. Nanti pertemuan yang akan datang ada namanya dibahas tentang itu. Nah, yang 3 huruf itu ya, itu ada 6 wazan. Wazan itu artinya standar, ukuran yang menjadi patokan, yaitu fi'il itu diikutkan wazan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, seperti nasoro yansuru. Seperti nasoro yansuru. Yang kedua, wazannya itu mengikuti fa'ala yaf'ilu. Fa'ala ya. Fa'ala ini disebut fa'nya fa' fi'il, ainnya disebut ain fi'il, dan lamnya disebut lam fi'il. Sehingga di dalam fi'il mudhari' pun demikian, fa'ala yaf'ulu. Jadi yaf'ulu ini tadi fi'il mudhari' itu harus dimulai dengan salah satu huruf 4 ini. Maka ya ini disebut huruf mudhari'ah. Maka fa-nya ini fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, yaf'ulu. Nah, ada yang ain fi'ilnya dibaca fathah, ain fi'il mudhari', fi'il mandi dibaca fathah, fi'il mudhari' ain fi'ilnya dibaca dhammah. Fa'ala yaf'ulu. Yang kedua, wazan yang kedua. Jadi kalau fa'ala yaf'ulu disebut wazan, kalau nasoro yansuru itu disebut mauzun. Ya, mauzun. Jadi kata kerja yang wazannya itu disamakan dengan wazan tadi. Tidak ada yang nasoro yansiru, itu yansuru. Fa'ala yaf'ilu, fa'ilnya dibaca fathah, ain fi'ilnya dibaca fathah pada fi'il mandi, ain fi'il mudhari' dibaca kasroh. Ya. Contohnya doroba yadribu. Doroba yadribu.
Yang ketiga, ain fi'ilnya di fi'il mandi dibaca fathah, ain fi'il mudhari dibaca fathah pura, fa'ala yaf'alu. Ya. Contohnya fataha yaftahu, ya sama. Fataha yaftahu, fa'ala yaf'alu. Ada yang ain fi'ilnya dibaca kasroh pada fi'il mandi dan pada fi'il mudhari dibaca fathah. Fa'ila yaf'alu, seperti alima ya'lamu. Persis toh, fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Yang kelima, fa'ula yaf'ulu, ain fi'il mandi, ain fi'ilnya mandi dibaca dhamma, ain fi'il mudhari juga dibaca dhamma, sehingga berbunyi fa'ula yaf'ulu wazannya. Mauzunnya hasuna yahsunu. Kemudian yang terakhir dibaca kasroh pada ain fi'ilnya mandi dan dibaca kasroh pula ain fi'il mudhari. Jadi ingat-ingat, fa'ala fa fi'il, fa'nya fa fi'il, ain fi'il, la namanya lam fi'il. Jadi di dalam mauzunnya juga disebutkan itu. Jadi umpamanya tadi hasiba, ya ini gitu, yahsibu, ya. Maka hasiba ini haknya disebut fa fi'il sebab mengikuti dengan ain. Fa sinnya disebut ain fi'il karena di sini sama dengan ain fa'ila. Ba-nya disebut lam fi'il. Fasiba yahsibu, sama haknya disebut fa fi'il, ainnya disebut ain fi'il, lamnya disebut lam fi'il, kemudian ya-nya disebut huruf mudhari'ah. Di dalam fi'il mudhari itu, fi'il itu tadi sudah saya sebutkan harus dimulai dengan salah satu huruf mudhari'ah yang 4, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Kemudian ada, ya, nanti pembahasan berikutnya. Di sini saya kadang-kadang fi'il itu dalam fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu hurufnya yang asalnya 3 huruf ini mendapat tambahan, sehingga yang tidak mendapatkan tambahan masih utuh orisinil itu disebut fi'il sulasi mujarrad. Kalau di sini sudah mendapatkan tambahan 1 itu disebut fi'il mazid. Kalau tambahannya 1 namanya mazid bi harfin, kalau tambahannya 2 mazid tambahan bi harfaini, kalau 3 namanya mazid bi salah satu huruf. Yang mendapatkan tambahan 1 ini wazannya itu harus begini, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, berarti di sini mendapatkan tambahan 1, ain fi'ilnya ditasdid. Huruf yang ditasdid itu sama dengan 2 huruf, fa'ala yufa'ilu, ya. Umpamanya, ya, fa'ala yufa'ilu, alama yu'allimu. Nah, ditambah-tambahnya itu maksudnya adalah untuk merubah arti kata. Kalau alima mengetahui atau belajar, kalau alama itu mengajar, menunjukkan, ya. Banyak lagi, ya. Yang kedua, fa'ala yufa'ilu. Di sini asalnya fa'ala, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, mendapatkan tambahan alif di tengah-tengah ini.
Jadi umpamanya nasoro yunasiru, nasoro yunasiru. Jadi kalau nanti ada namanya fawaid, kalau nasoro menolong, kalau nasoro yunasiru itu artinya saling menolong. Ta'awana ya ta'awanu, kalau awana atau anak itu adalah menolong. Kalau ta'awana, kalau awana itu saling ta'awun nanti. Kemudian yang ketiga tambahannya ini hamzah af'ala yuf'ilu. Ini sudah standarnya, jadi tidak menambah huruf yang asalnya 3 menjadi 4 huruf. Tambahnya tidak boleh menyimpang dari ini. Ini sudah standar wazannya. Af'ala yuf'ilu, akroma yukrimu, asalnya karuma, tambah 1 menjadi akroma. Kalau karuma itu mulia, kalau akroma memuliakan. Nah, seperti kalau kita di dalam bahasa Indonesia, mulia, memuliakan, dimuliakan, saling memuliakan. Nah, itu kan sama. Di dalam bahasa Arab pun ada demikian itu, yaitu dengan cara merubah kata kerja. Ya. Itu fi'il mudhari'. Jadi apakah fi'il mudhari'nya itu sulasi mujarrad atau fi'il majid? Itu fi'il mudhari' mesti ditambahi salah satu huruf mudhari'ah. Pokoknya fa'ala yufa'ilu. Ya. Pokoknya kamu fa'ala tufa'ilu. Nah, kalau yang maksudnya kamu, ya. Nasoro yunasiru, yunasiru dia. Kalau tunasiru kamu atau dia perempuan. Unasiru saya menolongkan. Fa'ala yufa'ilu mesti ditambah dengan huruf mudhari'ah. Cuma huruf mudhari'ahnya ini bisa diganti dengan salah satunya ini, tinggal khitab atau yang kita bicarai itu siapa, dia perempuan atau bicara saya atau kami, ya, atau dia laki-laki. Nah, itu harus tambahnya. Kalau tambahannya 2, nah, ini tetap fa-nya ini disebut fa fi'il, ain-nya disebut ain fi'il, lamnya disebut lam fi'il. Tambahannya berarti kelebihan dari 3 itu adalah fa dengan hamzah, dengan alif. Fa'ala yufa'il, tafa'ala ya tafa'alu, tambahannya apa? Tasdid dengan ta. Ifta'ala, tambahannya ta dengan infa'ala, alif dengan non. If'ala, alif dengan tasdid. Tambahannya itu standarnya gitu, jadi tidak bisa menambah-nambah. Tinggal nanti fawaidnya itu bicara itu tentang apa dan bagaimana. Itu fi'il mudhari'. Di fi'il mudhari' itu adalah fi'il mandinya dengan cara menambah huruf mudhari'ahnya, mundur udah. Ya, udah. Kalau di dalam ilmu sorof, ya, amsilah tasrifiyah itu ada fa'ala yaf'ulu fa'lan, nasoro yang suruh nasron, ya, mesti gitu, ya. Akroma yukrimu ikroman, nanti akroma yukrimu tambah hamzah, ya, huruf mundur.
Sekarang fi'il amar. Ya. Jadi fi'il amar itu tadi adalah fi'il, tiap-tiap fi'il yang menunjukkan harapan atau permohonan untuk berhasilnya suatu pekerjaan pada waktu yang akan datang. Kalau fi'il mudhari tadi adalah membentuknya adalah dari fi'il mandinya itu kemudian ditambah salah satu huruf mudhari. Kalau fi'il amar, cara begini, dari namanya kalau fi'il itu fa'ala, nasoro, yansuru, unsur. Nasoro yansuru, fa'ala ya'muru. Ini ain fi'ilnya, fa fi'il nasoro, non itu fa fi'il, sod itu ain fi'il. Kalau fi'il ain fi'ilnya ini dibaca doma, maka ain fi'il di fi'il mudhari pun dibaca doma dan hamzahnya itu di doma. Nasoro yansuru unsur. Nah, itu cara bentuknya. Nah, hapus ini. Unsur. Ya. Jadi kalau ain fi'ilnya fi'il mandi madmun, madmuman, ini amarnya ain fi'il amri madmun. Juga kalau ain fi'ilnya fi'il mudhari itu fathah atau kasroh, ya. Yang fathah itu namanya fataha yaftahu. Ini fi'il mudhari'nya, ya. Ain fi'ilnya ini kan dibaca fathah. Atau ain fi'il mudhari'nya itu dibaca kasroh, umpamanya tadi hasiba, yahsibu, sibu, fathah atau kasroh, maka hamzahnya, ya, hamzahnya fi'il amar dan ain fi'ilnya fi'il amar dua-duanya dibaca kasroh, fataha yaftah. Hamzahnya bukan hanya hamzahnya ini menggil, ain fi'ilnya sama, ya, dibaca kasroh, fataha yaftahu iftah. Ini sama, fataha yaftahu iftah. Jadi hamzahnya ini kalau ain fi'ilnya itu dibaca fathah, fataha yaftahu, atau ain fi'ilnya dibaca mudhari dibaca kasroh, maka hamzahnya ini itu dibaca kasroh, iftah. Hasiba yahsibu ikhsib. Ini baca kasroh semuanya. Jadi kalau ain fi'ilnya itu dibaca doma, ain fi'ilnya, maka hamzahnya dibaca doma, unsur. Kalau ain fi'ilnya itu dibaca fathah atau kasroh, maka di dalam fi'il amar hamzahnya itu dibaca kasroh, fataha yaftahu iftah, hasiba yahsibu iksib. Kalau fi'il mudhari itu, ya, namanya
Sebabnya apa ditambah hamzah di sini? Sebab ketika huruf mudhari'nya dibuang, ini sukun jadinya, kan sukun, yaftahu kan sukun. Maka tidak mungkin huruf harokat sukun berada di depan, itu tidak mungkin. Maka harus ditambah hamzah. Ini yaftahu, yansuru. Tapi kalau fi'il mudhari'nya itu nanti setelah di huruf mudhari'nya dibuang itu hidup, umpamanya koma, yakumu, ini tidak usah ditambah hamzah, cuma kum, koma yakumu, kum. Sebab apa? Di sini koma ain fi'ilnya adalah huruf hidup, maka di sini kum, tidak kum gitu asalnya kum, tapi lisikol, berat kalau ditambah ini, atau huruf dua yang disukun itu tidak mungkin, sehingga dibuang wawunya. Namanya lagi ja'a, yaji'u. Ini NVL-nya. Ini di yaji'u, jadi ji, yaji'u, ji. Itu cara membentuk fi'il amar. Jadi dari fi'il mudhari' kemudian dibuang huruf mudhari'nya. Kalau setelah dibuang huruf mudhari'nya ini sukun, maka ditambah hamzah. Hamzahnya dibaca apa? Kalau ain fi'il mudhari'nya itu dibaca dhamma, maka hamzahnya dibaca dhamma. Kalau ain fi'il mudhari'nya itu dibaca kasroh atau fathah, maka hamzah harus ditambah hamzah, dan hamzahnya itu dibaca kasroh. Kalau dari fi'il mudhari'nya, ya, setelah dibuang huruf mudhari'nya itu hurufnya itu tidak mati, ya, yakumu, yaji'u, maka tidak usah ditambah hamzah. Ya, itu cara membentuknya fi'il amar. Jadi apakah itu fi'il mujarrad, mujarrad artinya 3 huruf, itu cara gitu, maupun fi'il manzid, umpamanya tadi tafa'ala, ya tafa'alu, di situ amarnya tafa'al. Ya, sebab apa? Di situ setelah ain fi'ilnya di huruf hidup, setelah dibuang. Untuk huruf doromanya tafa'alu, ya tafa'alu, itu huruf hidup, yaitu tafa'ala, ya tafa'alu, amarnya adalah tafa'al. Namanya istaghfara, yastaghfiru. Ya, ini lagi istaghfara, ini fi'il tambahan 3, istaghfara. Tambahannya apa? Hamzah, sin, dan ta, kelebihan dari ghafaro, ya, ghafaro. Itu tambahannya nanti fi'il lanjut bisalah sati akrufin. Maka istaghfara, yastaghfiru, yastaghfiru. Cara membentuk amarnya, huruf mudhari'nya ini dibuang. Nah, setelah dibuang di ini ke huruf mati, yastaghfiru, ya, maka di sini ain fi'ilnya kasroh, maka menjadi istaghfir, taghfir, sama ini, ya, karena di sini ain fi'ilnya itu dibaca kasroh, maka di sini hamzahnya harus
baca kasroh. Istaghfir. Istaghfir. Istaghfara ya istaghfiru istaghfir. Itu cara membentuk fi'il amar. Jadi sudah paham ya. Jadi fi'il sulasi mujarrad itu mempunyai 3 wazan, mempunyai 6 wazan ini. Ya. Kalau di dalam syair atau nandoman ini dibuat ini. Ain fi'ilnya ya fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani 2 fathah, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani. Jadi dari fi'il mandinya, kalau mundurnya adalah dengan menambah salah satu huruf mudharaah yang 4 yang dirangkum dengan istilah anaitu. Demikian pula dalam fi'il manzid, dari mandinya itu kemudian ditambah huruf mudharaah, fa'ala menjadi yufa'il, af'ala menjadi yuf'ilu, dan begitu seterusnya. Jadi saudara bisa melihat di dalam tata bahasa Arab itu kok ada perubahan kata yang huruf kata kerja itu lebih dari 3, maka di situ maksudnya adalah seperti dalam bahasa Indonesia itu untuk merubah arti kata. Membuka, ada membuka, ada membukakan, ada terbuka. Nah, jadi kalau saya membuka pintu, aftahul bab atau fatahtul bab. Kalau saya telah membuka pintu, ya pintu sudah saya buka ketika saya berbicara, itu berarti menggunakan fi'il mandi fatahtul bab. Tapi kalau saya membuka pintu itu pada saat saya berbicara, maka menggunakan fi'il mudhari aftahul bab. Kalau pintu itu sudah terbuka, biasanya pintu itu dibuka kalau sudah berhasil terbuka, maka bukan lagi membuka tapi terbuka. Maka bahasa Arabnya adalah tafattahal babu, pintu itu telah terbuka. Nah, begitu seterusnya. Itu dalam bahasa Arab demikian. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut dalam pembicaraan tentang fi'il mujarrad dan fi'il mandi. Cukup sekian, mudah-mudahan bisa bisa dipahami, kemudian saudara bisa mengembangkan pemahaman grammar atau qawaid ini dengan cara menelaah, melihat kata-kata yang ada di dalam buku-buku berbahasa Arab. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.